Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya menyebarkan dakwah kepada Terima Allah kasih Bapak. seluas-luasnya Assalamualaikum warahmatullahi demi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati Islam a'azani Allah wa yakum, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Izinkan kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kami dan juga kalian. Allahumma amin. Alhamdulillah, senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program kesayangan kita Live Interaktif bertemakan tentang ekonomi Islam, dan program ini diasuh dan juga dibimbing oleh guru kita Al Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullahu Ta'ala, yang dimana beliau adalah salah satu dari anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia, yang mengikuti jejak beliau dan juga jejak sahabatnya hingga hari kiamat nanti. Nah, mengikuti Islam, kami informasikan juga untuk live interaktif ini, kami di-relay atau disiarkan juga oleh beberapa stasiun radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, ada Radio Sahabat Tegal, Radio Suara Madinah Caruban, Radio M di FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, ada Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, kemudian Radio Albina AM Bekasi, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Terima kasih, jazakumullahu khairan. Semoga tayangan ini bermanfaat. Dan alhamdulillah telah terhubung bersama guru kita, Al Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullahu Ta'ala, langsung dari kediaman beliau di Kota Bogor, Jawa Barat. Dan semoga koneksi internet kita hari ini lancar sampai akhir acara. Dan kita sapa beliau dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Ustadz. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Ya, alhamdulillah khair. Alhamdulillah, Masya Allah, Ustadz. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya di kesempatan kali ini, Ustadz. Barakallahu fikum. Nah, begitu sama azan ya Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz tentang muamalah, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami dengan nomor 021 2123 2333, dan nomor telepon tersebut tertera di layar kaca Anda saat ini. Dan kepada Ustadz, sebagaimana biasanya Ustadz, kita minta nasihat pemuka di kesempatan kali ini, Ustadz. Tafadhol maskur ya Ustadz. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in, wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Wani wa akhwati fillah, para pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Bila engkau selesai dari suatu ibadah, berdiri dan bangkit dan bersemangatlah lagi untuk melakukan ibadah yang lain. Maka seorang mukmin tidak ada kata istirahat sampai dia bertemu dengan Rabb-nya Azza wa Jalla. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dia berpindah dari kekhusyuan satu ibadah kepada kenikmatan dan kebahagiaan ibadah yang lain, kepada kenikmatan dan ibadah dan ketenangan ibadah yang lain, sehingga seluruh waktunya dipenuhi dengan ibadah-ibadah yang mulia kepada Allah Azza wa Jalla semampu yang bisa dia lakukan. Dan setiap dia mendekatkan dirinya kepada Allah, insyaallah Azza wa Jal akan mendekat kepadanya. Fadhal. Nah, Ustaz, jazakallahu atas nasihat yang sangat bermanfaat sekali. Demikian Bikuta Islam, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah untuk kita untuk bisa menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Allahumma amin.
Tapi Ustaz, mohon izin kita bisa langsung bacakan pertanyaan pertama di kesempatan kali ini. Dari Heri di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Saya mengikuti sosialisasi tentang perpajakan dari kantor pajak, dan setelah sosialisasi kami mendapat bingkisan berupa barang dari kantor pajak tersebut. Yang ingin saya tanyakan, apakah hukum dari bingkisan tersebut ya Ustaz? Mohon nasihatnya, barakallahu fikum. Hukum halal hadiah, hukum asalnya adalah halal, tidak ada masalah, Anda terima. Tapi kalau ada masa was-was, syubhat dan lain-lain, berikan saja kepada fakir miskin, atau senilai uang dari hadiah tersebut berikan kepada fakir miskin. Nah, Ustaz, Masya Allah, diberikan ke fakir miskin, Ustaz, barakallahu fikum. Demikian pertanyaan, semoga bisa difahami. Kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Dari Noval di Kota Depok, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Semoga Ustaz diberi keberkahan dan kesehatan, Allahumma amin. Saya memisahkan uang untuk pergi haji dalam bentuk logam mulia atau emas. Emas ini saya simpan dan saya catat nomor serinya agar tidak tertukar atau tercampur dengan yang lain. Apakah saya harus mengeluarkan zakat mal atas emas ini seperti harta saya yang lainnya, Ustaz? Mohon nasihatnya, barakallahu fikum. Selagi itu di tangan Anda, statusnya milik sempurna milik Anda, maka bila digabung dengan rupiah yang lain, emas yang lain, lalu ada harta perniagaan untuk menggenapkan nisab, bila telah sampai nisab dan telah berlalu haul, wajib dizakatkan. Nah, Masya Allah. Tapi Ustaz, jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian pertanyaan, semoga bisa difahami dan semoga bermanfaat. Kita bacakan pertanyaan berikutnya. Dari Tegar Dani di Jakarta Timur. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Investasi saham di Indonesia masih tergolong haram karena hampir semua perusahaan memiliki hutang riba, sehingga tidak bisa mengambil keuntungan dari dividen. Maksudnya bagi hasil keuntungan perusahaan. Bagaimana jika jual beli saham di mana kita menganggap surat berharga yang dibeli sebagai komoditas, sehingga keuntungannya tidak didapat dari dividen namun dari jual beli, Ustaz. Ini disebut pasar sekunder dan perusahaan tidak mendapat keuntungan dari naik turunnya harga saham. Mohon pencerahannya Ustaz, barakallahu fikum. Allah barik fiik. Ya. Anda membelinya saham perusahaan yang perusahaan itu memiliki pinjaman riba ke bank konvensional, itu Anda sudah berdosa. Ya. Karena dengan Anda membeli saham itu artinya Anda ikut memiliki dari perusahaan tersebut. Owner, para investor, kemudian mewakilkan kepada BOD. Yaitu Dewan Direksi. Dewan Direksi melakukan perbuatan riba. Bila wakil melakukan perbuatan riba, ya, itu tentu dosanya dia berbuat tentu atas nama para yang mewakilkan. Maka para mewakil yaitu para investor terkena dosa berbuat riba itu. Maka Anda beli pun sudah Anda terkena dosa. Kemudian Anda beli, Anda perjualkan lagi, ya, dosanya tetap. Wallahu a'lam. Ustaz, jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Nah, mengikuti Islam, azani Allah wa yakum. Kembali kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustaz tentang muamalah, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor 021 2123 2333 dan dimohon nanti dikecilkan dahulu suara televisinya. Tapi Ustaz, kita sambil menunggu kita bacakan pertanyaan berikutnya. Dari Deni di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya menjadi agen drop point
salah satu marketplace yang notabene marketplace tersebut juga ada transaksi yang tidak sesuai syariat, seperti pay later, asuransi barang yang dikirim dan lain-lain. Mohon nasihatnya Ustaz, barakallahu fikum. Pertanyaan menjadi agen. Nah Ustaz, bagaimana hukumnya menjadi agen drop point, salah satu marketplace? Yang dia ada transaksi yang haramnya. Marketplace yang notabene marketplace tersebut ada transaksi yang tidak sesuai syariat. Nah Ustaz. Kalau Anda menjadi agen, berarti Anda terkena dosa mengiklankannya, melakukan perbuatan-perbuatan yang haram di sana. Wallahu a'lam. Nah, Masya Allah. Jazakallah atas jawabannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Chandru di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya sebagai pegawai negeri sipil, biasanya saya mendapatkan uang perjalanan yang saya tidak ikut dalam perjalanan tersebut, atau dapat dikatakan fiktif. Setahu saya itu termasuk uang subhat, sedangkan saya memiliki orang tua yang terlilit hutang ribawi dan untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya dapat dikatakan kurang. Apakah saya boleh menggunakan uang tersebut untuk melunasi hutang ribawi orang tua saya, Ustadz? Mohon nasihatnya, barakallahu fikum. Boleh, tidak ada masalah. Masya Allah. Nah, Ustadz, setelah jawabannya demikian bertanya Chandru di Sleman, semoga bisa difahami. Pertanyaan berikutnya dari Zahrudin Lutfi di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, bolehkah seorang pemilik toko kelontong membayar zakat mal atau perdagangan dalam bentuk voucher yang nanti dibagikan ke masyarakat yang berhak menerimanya? Kemudian voucher senilai sekian rupiah tersebut ditukarkan di toko yang dimiliki sesuai kebutuhan masing-masing penerima voucher tersebut, Ustadz. Barakallahu fikum. Kelontong itu maksudnya apa, Akhi? Di sini dia dikatakan sebagai mempunyai toko kelontong, Ustaz. Dia ingin membayar zakat mal atau perdagangan dalam bentuk voucher. Apa itu kelontong? Kelontong itu maksudnya seperti sembako, semacam sembako seperti itu, Ustaz. Sembako. Tapi pada dasarnya orang-orang pedagang yang dizakatkannya adalah uang, bukan barangnya. Karena dia dikima, dinilai dengan uang. Dan dikeluarkan pun dengan uang. Kalau dengan barang, terkadang barang tidak bisa dibagi 2,5%. Kalau perdagangannya umpamanya properti, dia cuma punya 10 unit rumah. Bagaimana bagi 2,5%-nya? Ya, tidak bisa kan. Tapi dinilai dengan uang dan dikeluarkan adalah uang. Voucher apakah uang? Jawabannya tidak. Voucher bukan uang. Karena tidak semua buktinya dia mengatakan hanya bisa diterima di tokonya. Itu bukan uang. Wallah ta'ala a'lam. Nah, Ustaz. Ini mazhab jumhur ulama, dikeluarkan adalah uang, bukan barang. Oke, Ustaz. Jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bermanfaat jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya ini dari Muhammad Irwan Fadilah di Kota Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Ana bekerja sebagai pegawai negeri sipil di daerah dan sudah 7 tahun bekerja. Ana ingin mengajukan pindah kerja agar bisa menemani ibu Ana yang sendirian di rumah. Agar bisa pindah, Ana dimintai uang sebesar sekitar 20 juta rupiah agar lancar. Padahal secara aturan Ana boleh mengajukan pindah kerja tanpa bayar karena sudah melewati batas perjanjian 5 tahun tidak boleh mengajukan pindah kerja. Yang ingin saya tanyakan, apa hukumnya bila Ana membayar uang 20 juta tersebut ya Ustadz agar bisa pindah biar lebih dekat dengan ibu Ana, Ustadz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Bayar ke siapa? Di sini tidak disebutkan, Ustadz.
agar pindah, ana minta uang sebesar agar lancar katanya Ustaz. Ya, kalau untuk oknum yang ada di kantor tersebut, jelas itu adalah rishwah namanya. Dan hukumnya adalah haram. Tapi kalau masuk ke kas negara, silahkan, tidak ada masalah. Tapi setahu saya tidak ada masuk ke kas negara. Tapi untuk oknum yang ada di instansi tersebut. Nah, Ustaz. Wallahu a'lam. Itu rishwah. Nah, Ustaz. Pemberinya dilaknat oleh Allah, penerimanya dilaknat oleh Allah, dan pihak perantaranya pun dilaknat. Diriwayatkan Imam Ahmad bahwa Nabi SAW bersabda, la'anallahu rashi wal murtashi wal ra'ish bainahuma. Allah melaknat mengutuk. Mengutuk itu artinya menjauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Siapa saja itu adalah pemberi rishwah, penerima rishwah, dan perantara rishwah itu terjadi. Nah, Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya dan nasihatnya, demikian pertanyaan semoga bisa difahami. Tapi kita bacakan pertanyaan berikutnya. Bismillah. Dari Sri Hartati di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Bagaimana hukumnya mengambil bantuan dari pemerintah seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan lain-lain misalnya, padahal kita tergolong keluarga mampu, dengan catatan kita tidak mengajukan bantuan tersebut sebelumnya. Murni pemberian pemerintah. Apakah haram jika kita mengambil atau memanfaatkannya Ustaz? Mohon nasihatnya, barakallahu fikum. Wallahu alam, saya tidak tahu apakah kartu itu dikhususkan untuk warga negara yang tidak mampu. Kalau memang dikhususkan untuk warga negara yang tidak mampu, ya kalau Anda mampu tentu tidak boleh. Tapi kalau dia umum untuk semua warga negara, ya tidak ada masalah Anda mengambilnya. Nah, Ustaz. Jazakallahu atas jawaban dan penjelasan. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Nah, berikutnya Islam azan ya Allah wa yakum, kembali kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan muamalah kepada Ustaz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor 021 2123 2333 dan nomor telepon tersebut tertera di layar kaca Anda saat ini. Kita bisa sambil menunggu penelpon, kita bacakan pertanyaan berikutnya dari website. Bismillah, dari Abu Faisal di Banten. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saat ini bank-bank syariah sedang menawarkan sukuk wakaf retail. Ada nomor serinya kepada masyarakat. Sebelum membeli sukuk ini, saya ingin menanyakan apakah sukuk ini sesuai dengan kaidah-kaidah syariah ya Ustaz? Mohon nasihatnya, barakallahu fikum. Saya tidak tahu, tentu harus saya pelajari terlebih dahulu. Sukuk wakaf retail. Saya bisa, barakallahu fikum. Nah, Bu Faisal, insya Allah nanti kita back lagi pertanyaannya, kita bacakan berikutnya. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari Indra Utarindra di Kota Bekasi, Jawa Barat. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Saya bekerja di perusahaan konsultan yang bergerak di bidang jasa penilaian properti. Salah satu pengguna jasa kami adalah bank baik konvensional maupun syariah. Tujuan dari bank tersebut adalah untuk meminta jasa penilaian atas properti milik nasabah, seperti contohnya rumah atau ruko, untuk dijadikan sebagai agunan bank tersebut, di mana hasil penilaian tersebut berupa nominal rupiah akan dijadikan sebagai acuan plafon pinjaman yang akan diberikan pada nasabah. Apakah kami sebagai konsultan ikut terlibat riba ya Ustaz? Mohon nasihatnya, barakallahu fikum. Allah barik fik. Kalau dengan bank syariah insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau dengan bank konvensional, iya. Ya. Mana bila tidak ada penilaian dari pihak Anda,
tentu tidak akan terjadi akad ribanya. Masya Allah. Baik, Ustaz. Allahu a'lam. Barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian materi, semoga bisa difahami. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Umu Sauki di Kota Malang, Jawa Timur. Bismillah, izin bertanya Ustaz, tentang bagaimana hukumnya hutang emas dibayar dengan emas Ustaz. Misal si A meminjami emas kepada si B 10 gram. Kemudian si A minta dikembalikan hutangnya dalam bentuk emas lagi. Sedangkan setelah beberapa tahun ketika si B ingin mengembalikan hutangnya, harga emas sekarang sudah naik. Dulu dia menjual emas 10 gram misalnya sekitar 4 juta. Sekarang ketika dia ingin membeli emas 10 gram harganya sudah naik sekitar 10 jutaan Ustaz. Bagaimana Ustaz? Mohon nasihatnya barakallahu fikum. Apakah ini riba Ustaz? Tidak. Yang dipinjamnya 10 gram, ibaratnya 10 gram. Memang itu kewajibannya. Kalau dikonversikan, kecuali yang dipinjamkannya adalah uang. Ya. Halal, itu tidak ada riba. Masya Allah. Bisa atas jawaban dan penjelasannya. Demikian pertanyaan, semoga bisa difahami. Kita bacakan pertanyaan berikutnya. Dari Indra Sukmana di Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Saya bekerja di sebuah hotel di bagian pusat kebugaran atau gym dan spa, yang mana saya bertugas sebagai resepsionis menerima atau melayani para pengunjung yang ingin mendapatkan fasilitas pijat, spa, dan terapis. Di sini kami lebih dominan perempuan yang melayani para tamu laki-laki Ustaz. Apakah saya yang sebagai resepsionis termasuk tolong-menolong dalam dosa karena membiarkan ikhtilat yang terjadi di antara mereka? Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum. Terapisnya maksudnya tenaga terapisnya wanita begitu? Bisa dikatakan iya Ustaz, karena lebih dominan perempuan yang melayani para tamu-tamu laki-laki Ustaz. Ya, kalau tenaga terapisnya perempuan, tentu Anda berdosa. Anda sebagai menerima pelanggan yang akan melakukan dosa, di mana dia akan berkholwat di ruangan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, kemudian bukan sekedar berkholwat saja, tapi bersentuhan, dan bukan bersentuhan saja, sampai dan seterusnya. Tentu semua dosa ini terjadi gara-gara Anda menerima pendaftarannya. Maka ini termasuk ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, tolong-menolong atas dosa dan pelanggaran terhadap syariat Allah Azza wa Jalla. Nah, Ustaz, Masya Allah. Jazakallahu atas jawaban dan nasihatnya. Demikian pertanyaan, semoga bisa difahami. Dan kita bacakan pertanyaan berikutnya ini, Ustaz. Masih ada dari Ummu Fulana di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Saya mempunyai saham PT Bank Konvensional, setiap tahun menerima dividen karena saya pernah bekerja di sana dan sudah bertaubat. Apa hukumnya bila saya menjual saham tersebut karena tidak bisa dicairkan? Dan apakah boleh saya mengambil hasil penjualan saham tersebut? Mohon nasihatnya Ustaz, apa yang sebaiknya saya lakukan sesuai dengan hukum Islam? Barakallahu fikum. Allah baik. Jual saham tersebut, ya, kemudian sebesar nilai bukunya yang telah dikeluarkan bunga ribanya, umpamanya aset perusahaan tadi, perusahaan ribawi tadi, ada bunga ribanya, ada hasil yang didapatkan dengan cara riba sebanyak 10%. Anda jual sahamnya tadi dengan nilai buku tanpa boleh ada kelebihan. Nilai buku per lembar umpamanya 1 juta, ada 1 juta. Anda punya umpamanya 100 lembar, 100 juta. Dapat uang 100 juta, kemudian dari 100 juta itu 10%. Karena dari unsur riba, 10 jutanya Anda berikan ke fakir miskin. 90 jutanya halal. Insyaallah. Nah, Ustaz, jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Nah, Ustaz, masih ada beberapa pertanyaan
lagi. Dari Aprianto Subarno di Kota Depok, Jawa Barat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, saya bekerja di salah satu perusahaan BUMN, iuran pensiun per bulan dikelola oleh DPP perusahaan. Dan dalam pengembangan dana pensiun, usahanya bercampur dengan usaha yang mengandung unsur riba, seperti simpanan deposito bank. Uang pensiun akan didapat ketika pegawai sudah pensiun dan akan berakhir sampai pasangan meninggal dunia. Bagaimana hukum dari penerimaan uang pensiun yang per bulannya melebihi dari jumlah iuran pensiun per bulannya ya Ustaz? Mohon nasihatnya, barakallahu fikum. Ambil semuanya, keluarkan bunga ribanya, berikan ke fakir miskin. Wallahu a'lam. Insyaallah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian pertanyaan, semoga bisa difahami. Kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Kris Diantoro di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Saya bekerja di salah satu rumah makan, warung makan di kota saya tinggal. Bos saya ini adalah non-muslim. Kami hanya berdua saja yang bekerja. Pernah suatu hari kami mendapatkan pesanan sebanyak 20 pesanan misalkan. Karena pesanannya tiba-tiba, jadi kami tidak banyak persiapan. Supaya bisa dibagi rata keseluruhan pesanan, terpaksa kami harus mengurangi jatah nasi untuk setiap kotak makanan supaya dapat dibagi rata. Yang ingin saya tanyakan, apakah penghasilan dari pesanan tersebut haram ya Ustaz? Mohon nasihatnya, barakallahu fikum. Bila yang dikurangi itu adalah sesuatu yang sifatnya masih normal, karena kan beda-beda antara rumah makan A, B, C, dan bahkan rumah makan itu terkadang yang namanya tidak memiliki ukuran yang standar, sekarang berlebih nasi, terkadang terkurang, suatu hal yang normal. Tidak ada masalah, insyaallah. Insyaallah. Ustaz, jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Kita bacakan bacaan berikutnya. Bismillah, dari hamba Allah Ustaz di Jakarta Timur. Ini perihal tentang berkurban Ustaz. Izin bertanya Ustaz, bolehkah kita berkurban tapi kita pesan ke panitia bagian daging kita yang kita ingin, contohnya nanti saya minta bagian paha untuk untuk kurban saya gitu, tanpa menambah jatah kita gitu. Apakah hal demikian diperbolehkan Ustaz dalam syariat? Mohon nasihatnya, barakallahu fikum. Kurbannya dia kan ya? Iya Ustaz, kurban dia Ustaz. Ya, dia boleh makan sepertiga dari kurbannya itu. Kalau paha kan dia 4 paha kan ya? Iya. Berarti 1/4 baru. Lebih dari itu pun boleh. Allah mengatakan fakulu minha, makanlah oleh kalian yang berkurban berarti. Masyaallah. Wa at'imul ba'isal fakir. Kemudian sisanya diberikan kepada hadiah dan diberikan kepada sedekah kepada fakir miskin. Bukan semua 100% diberikan kepada fakir miskin. Masyaallah. Jadi boleh Ustaz ya, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Tapi masih ada pertanyaan beberapa Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Apabila saya sedang tidak pegang uang cash, terkadang saya suka meminjam uang cash milik ibu saya atau anak atau istri saya dulu Ustaz. Lalu uang itu saya belikan makanan untuk keluarga saya, untuk istri, anak, dan ibu saya juga. Apakah istri, anak, dan ibu saya yang saya pinjami uang dulu boleh memakan makanan yang saya beli, sementara saya belum melunasi hutang-hutang mereka Ustaz? Mohon nasihatnya, barakallahu fikum. Boleh. Karena selama ini Anda dengan mereka saling berbagi, saling memberi, dan bahkan ada kewajiban nafkah untuk mereka.
yang Anda tanggung, kan tidak ada masalah. Nah, Ustaz, Masya Allah. Jazakallah atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan ikuti Islam azan ya Allah wa yakum. Kembali kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Masih ada waktu. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz tentang muamalah, Anda bisa menghubungi line telepon kami di nomor 021 2123 2333. Silakan. Nah, pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya penggunaan sisa dana dari kegiatan kantor yang kita laksanakan? Karena sering ada kegiatan kantor yang kami laksanakan dan selalu ada kelebihan dana. Namun tidak bisa dikembalikan ke bagian keuangan karena itu akan mengakibatkan kucuran dana dari pemerintah untuk instansi akan berkurang di tahun-tahun berikutnya. Sehingga kami selalu disuruh untuk membuat pertanggungjawaban yang nihil. Lalu uang tersebut apakah bisa disedekahkan atau bisa kami gunakan, Ustaz? Mohon nasihatnya, barakallahu fikum. Ada gunakan itu tidak bisa. Dan itu bukan hak Anda. Ya, berikan lagi ke negara, kirimkan ke kas, ke Kementerian Keuangan atau nomor rekening Kementerian Keuangan yang menerima dana dari masyarakat umum. Ya. Masya Allah. Nah, Ustaz, barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Masih ada pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari Abu Musa di Jakarta Selatan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana status harta yang tidak bisa kembali kepada kita? Misalnya kita pernah kena penipuan atau hutang yang tidak dikembalikan. Ada hutang yang ada orang hutang dengan kita yang tidak dikembalikan. Apakah bisa saya ikhlaskan dengan niat saya infak atau sedekah, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz, dari hal demikian. Barakallahu fikum. Boleh, tidak ada masalah. Yang tidak boleh adalah Anda niatkan sebagai pemotong zakat. Itu tidak boleh. Jika Anda putihkan niat sedekah atau hibah atau infak, boleh. Ustaz, jazakallahu atas jawaban penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Tapi kita akan kembali, pertanyaan masih ada insyaallah. 6. Bismillah, izin bertanya Ustaz, saya menggunakan salah satu aplikasi belanja online. Di sana terdapat ongkir gratis atau voucher yang didapat mungkin hampir setiap hari dan koin juga yang didapat karena kita top up di aplikasi tersebut. Nah, ketika Anda belanja suatu barang, voucher dan koin itu bisa ditukarkan dan bisa mengurangi harta barang yang saya beli, Ustaz. Yang ingin saya tanyakan, apakah hal demikian itu riba, Ustaz? Mohon nasihatnya, barakallahu fikum. Wallahu a'lam, menurut saya itu riba. Karena top up itu akadnya adalah di mana Anda meminjamkan uang kepada pihak penyelenggara e-money tadi, ya, maka pinjaman tersebut bila diberikan Anda tambahan atau hadiah atau voucher atau bebas ongkir atau apapun manfaat, maka ini termasuk riba. Wallahu a'lam. Insyaallah. Nah, Ustaz, jazakallahu atas jawaban penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Tapi Ustaz, masih ada beberapa waktu lagi ini insyaallah. Pertanyaan berikutnya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Akhir-akhir ini banyak yang menawarkan kurban dengan sistem arisan, dalam kurung modelnya seperti dana talangan, Ustaz. Jadi hewan kurban disediakan penyelenggara dan sohibul kurban mencicil pembayaran selama beberapa bulan setelah Idul Adha. Itu bagaimana hukumnya kurban dengan cara seperti itu, Ustaz? Mohon nasihatnya, barakallahu fikum. Arisan itu namanya berhutang. Ya, itu akadnya adalah hutang piutang. Yang mendapat giliran berarti dia berhutang kepada yang lainnya. Yang belum dapat, dia mau memberikan piutang. Dan Allah Azza wa Jalla tidak mewajibkan kecuali bagi yang mampu. Nabi SAW bersabda,
Eh, Apabila datang bulan Zulhijjah, wa inda ahadikumul jidah, dan salah seorang kalian memiliki kemampuan, ya, yudhahi wala yudhahi fala yaqrabanna musallana. Jika dakhala al-ashr, apabila masuk awal 10 bulan Zulhijjah, dan salah seorang kalian memiliki kemampuan untuk berkorban, dan dia tidak berkorban, maka janganlah dia ikut sholat id di lapangan. Ya, Rasulullah tidak mengatakan dia tidak mampu, silahkanlah berhutang. Ya, dan dalam agama Allah Azza wa Jal, hutang itu hanya dibolehkan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang Anda tidak punya suyulah atau tidak memiliki uang tunai untuk memenuhinya. Ya. Sedangkan ini bukan kurban, bukan kebutuhan pokok. Sebuah kesalahan, ya, sebuah kesalahan. Bila Anda wafat ternyata, tadi sudah jelas sudah melanggar syariat, ya. Rasulullah SAW berlindung dari berhutang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Rasulullah sering berdoa mengatakan, ya Allah, aku berlindung dari keluh kesah dan kesedihan dan ketidakmampuan dan sifat malas dan dari lilitan hutang. Rasulullah berlindung dari hutang. Sesuatu yang Rasulullah berlindung darinya tentu tidak baik. Ya, maka ini suatu hal yang tidak baik. Akan tetapi dia dibolehkan bila kondisi sangat membutuhkan hal tersebut. Rasulullah SAW dia berhutang hanya untuk kondisi yang sifatnya sangat penting, sangat mendesak. Itu pertama ketika tidak ada makanan pokok di rumahnya. Makanan pokok. Ishtara ta'aman li ahlihi wa rahanahu dir'ahu. Beliau membeli makanan pokok, gandum, dari seorang Yahudi, dan beliau gadaikan baju besinya. Berarti beli dengan tidak tunai itu dengan cara berhutang. Dan riwayat yang lain, bahwa beliau membeli 2 ekor. 1 ekor unta dibayar dengan 2 ekor. Ya. Dari unta sedekah. Ini juga untuk penting untuk kebutuhan berjihad. Ketika dibutuhkan kendaraan untuk berjihad fisabilillah, kalau tidak tentu dia tidak tegakkan jihad fisabilillah, mengkhawatirkan nyawa kaum muslimin karena musuh akan selalu mengancam. Maka untuk hal yang sangat penting inilah Rasulullah melakukan transaksi tidak tunai atau berhutang tadi. Baik. Masya Allah, jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian pertanyaan, semoga bisa difahami. Kita angkat pertanyaan via telepon. Ada yang masuk pertama, insya Allah. Silakan. Nah, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Fajar di Jambi. Silakan Bapak. Ini mau tanya Pak Ustadz, hukum membeli barang di online seperti Shopee maupun Lazada dengan sistem COD itu hukumnya gimana Pak Ustadz? Itu aja. Aku membeli dengan cara COD. Ya. Ya. Itu aja. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia COD itu pada saat dia berakad, uang belum dikirim dan barang juga belum diterima. Ini termasuk jual beli hutang dengan hutang yang sepakat para ulama batal. Kan tetapi ketika dia tentukan barangnya, umpamanya barangnya X,
bukan dengan spesifikasi barang yang X itu yang dia inginkan. Maka ini namanya BU'ain, bukan lagi BU'dain, maka sudah dibolehkan. Atau ketika barang sampai di tangan Anda, ya, Anda titipkan uang, Anda telepon lagi si penjual untuk mengulangi akad. Wallahu a'lam. Tips Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian pertanyaan, semoga bisa difahami. Tapi Ustaz, tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini Ustaz. Masya Allah. Jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya Ustaz. Atas waktunya juga Ustaz yang sudah meluangkan di kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz dan juga keluarga di sana. Nah, mengikuti sama azan ya Allah wa yakum. Demikian live interaktif pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustadz bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kami kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk yang belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu. Dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan insya Allah. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya Menyebarkan dakwah kepada Allah Terima kasih Bapak. seluas-luasnya Assalamualaikum warahmatullahi demi wabarakatuh.